Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Perkenankan saya mewakili panitia pemilihan penatua diaken Daur 2022-2024 menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, bahwa akan ada pemilihan penatua diaken Daur 2022-2024. Yang kedua, jumlah yang akan dipilih sebanyak 32 orang, Jatiwringin 25 orang, Pepandan Pagu 7 orang. Yang ketiga, usia calon penatua diaken minimal 20 tahun per 1 Januari 2022 dan maksimal 60 tahun per 31 Desember 2021. Yang keempat, penjaringan dimulai tanggal 19 Agustus 2021 di kelompok masing-masing dengan tiap orang mencalonkan 2 bakal calon. Yang kelima, tata cara pelaksanaan pemilihan dan sebagainya akan diumumkan lebih lanjut. Demikian informasi dari kami, Panitia Pemilihan Penatua Diaken Daur 2022-2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memasuki ibadah minggu hari ini yang oleh Majelis Agung ditetapkan minggu-minggu ini adalah bulan keluarga. Untuk itu, untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat 21 ayat yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk dalam panggilan Tuhan dalam ibadah ini, di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Panggilan-Mu ya Allah di dalam ibadah saat ini, perkenankan kami hayati dan kami alami dengan terus percaya bahwa satu-satunya pertolongan kami asalnya dari Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan umat-Nya, dan Allah yang cinta kasih sayang-Nya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mendasari peribadahan kita saat ini dari tulisan Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, yang demikian sabda firman Tuhan. Kitab Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, yang demikian. Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amin. Mari bersama kita respon dasar ibadah ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 451, bait pertama dan baitnya yang kedua.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan dasar ibadah Amos 7 ayatnya 14 dan 15 merupakan sebuah cuplikan di mana pada saat itu ada sebuah dialog antara Amos dan Amazia. Secara sederhana, inti dari dialog tersebut adalah ketika Amos memperingatkan, ketika Amos menegur keberadaan kehidupan Israel dalam masa kepemimpinan Amazia. Nampaknya Amazia tidak berkenan dengan apa yang menjadi teguran dari Amos. Sampai-sampai pada waktu itu Amazia menyuruh Amos untuk pergi supaya tidak mengganggu dalam tanda kutip hidup kehidupan umat Israel pada masa kepemimpinan Amazia. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi penting adalah Amos tetap bersikukuh bahwa dia di sana itu bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi dia ke sana melakukan hal itu semua atas dasar Tuhan Allah yang mengutus dia. Meskipun dia bukan nabi, meskipun dia bukan golongan dari nabi. Hal ini menyiratkan sesuatu kepada kehidupan kita, saya dan saudara, di mana ketika kita menerima sebuah masukan, di mana ketika kita menerima sebuah teguran, ketika kita menerima sebuah kritikan yang sifatnya membangun, itu seharusnya, nampaknya, kita harus benar-benar untuk mampu mengevaluasi itu, benar-benar mampu untuk mencermati hal itu dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Karena tidak jarang, bagian dari keluarga, baik itu keluarga dalam kehidupan persekutuan atau keluarga kecil kita, ketika kita menerima sebuah masukan, ketika kita menerima sebuah teguran, terkadang yang kita kedepankan adalah rasa sakit hati dan perkataan kita menjadi sembrono dan perkataan itu tidak lagi menjadi cerminan orang yang dewasa dan bijaksana. Oleh karena itu pada saat ini di dalam bulan keluarga ini, mari bersama kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kedewasaan kita itu tercermin ketika kita menerima sebuah masukan dan teguran dari sesama yang mencintai kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, menghadap Tuhan, kita berdoa. Kebijaksanaan dan kedewasaan kami dilihat bukan dalam situasi ketika kami nyaman dan mapan. Tetapi kedewasaan, kebijaksanaan kami bisa tercermin nyata ketika kami mampu merespon itu secara baik, segala tantangan, masukan, kritikan, dan teguran itu dengan cara yang bijak dan dewasa. Akan tetapi kami sadar Tuhan, keegoisan hati kami dan segala apapun yang ada dalam diri kami, terkadang kami tidak mampu untuk menerima itu dengan segala kerendahan hati. Ketika kami ditegur, ketika kami diberikan masukan, ketika kami dikritik, yang kesemuanya itu untuk demi kebaikan kami. Tidak jarang respon yang muncul bukan respon yang dewasa, tetapi respon yang muncul adalah respon sakit hati dalam diri kami, adalah respon di mana kami merasa bahwa diri kami adalah yang paling baik, tanpa kami mengindahkan masukan-masukan, teguran-teguran dari sekitar kami. Hal ini tidak jarang membuat kami menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang mau menang sendiri, dan menjadi pribadi yang tidak lagi mementingkan kehidupan bersama dengan keluarga-keluarga kami. Oleh karena itu ya Allah, di dalam ibadah ini kami bersimpuh bersujud di hadapan-Mu. Ketika hati kami mengeras dan hati kami tidak mampu luluh atas segala teguran-teguran yang ada dalam hidup kami. Ketika hati kami itu bersikukuh dengan keegoisan kami. Pada saat ini kami bersimpuh di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan ya Allah. Kami mohon penyucian. Berkenanlah Engkau untuk mengampuni dan menyucikan kami. Kami percaya ya Allahku, bahwa Engkau akan terus memberikan kesempatan bagi setiap umat yang mau benar sungguh-sungguh memperbaiki perjalanan kehidupan di dalam dunia ini. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami.
Kami berserah utuh dan total di hadapan-Mu, memohon belas kasih dari Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang mau dengan sungguh-sungguh, mau terus memperbaiki kehidupan saudara di hadapan Tuhan, dan ingin terus berjuang semakin hari semakin setia di hadapannya, bersama-sama terimalah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, jemaat diundang berdiri. Berita anugerah ditulis dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, yang demikian sabda firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari bersama kita respon berita anugerah ini dengan bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 46, baitnya yang kedua. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama mengecap dan merasakan sapaan sabda Tuhan dalam peribadahan saat ini. Ditulis di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebelum kita bersama mengecap, merasakan, menghayati, dan merenungkan bagian perkataan sabda Tuhan ini, mari terlebih dulu menyiapkan batin pikiran kita masuk dalam keheningan dan keteduhan, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Puji syukur di hadirat-Mu ya Allah, atas kesempatan kehidupan yang masih terus Tuhan perkenankan kami alami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas berita pengampunan yang masih Engkau tunjukkan kepada kami, agar kami para manusia milik Allah ini mampu semakin hari semakin memperbaiki hidup kami, semakin setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu melakukan itu secara sendiri. Salah satu bagian yang semakin memperkuat kehidupan kami, dasar di dalam kami menjalani perjalanan hidup ini, bersama kami akan menerima sapaan dari Tuhan di dalam sabda-Mu yang suci. Memohon dengan segala kerendahan hati kami ya Allah, Engkau berkenan untuk memberikan terang kebijaksanaan dalam batin pikiran kami. Tuhan berkenan memberikan tuntunan agar setiap sabda yang akan bersama kami terima dan kami hayati, itu benar-benar menjadi sabda yang hidup, menjadi sabda yang benar-benar menjadi sebuah pondasi dalam hidup kami, sehingga ya Allahku, perjalanan hidup kami sebagai manusia kepunyaan Allah ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu yang Engkau utus, Engkau panggil untuk menyampaikan kabar sukacita ini ya Allah. Hamba-Mu sadar di dalam keterbatasan hamba-Mu, oleh karena itu kami memohon Engkau pun tidak meninggalkan hamba-Mu ini. Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan tuntunan dan kebijaksanaan, sehingga setiap sabda yang disampaikan itu bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi kehendak Allah secara pribadi yang terjadi.
Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Bersabdalah ya Allahku, ini kami milik-Mu, kami siap untuk menerima, mengecap, merenungkan, dan kami siap berjuang untuk menyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 29, yang demikian sabda firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedih hatilah raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yang berbahagia adalah kita umat milik Allah, yang mau dengan sungguh-sungguh, mau merasakan menghayati setiap perkataan sabda Tuhan, dan menyatakan itu secara serius dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 50A, bait yang kedua dan baitnya yang keempat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam keluarga-keluarga kecil kita, keluarga besar kita, maupun keluarga dalam lingkup persekutuan, hal perkataan,
hal berbicara itu menjadi salah satu sumber keretakan, tetapi hal perkataan, hal berbicara itu bisa jadi menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan keluarga kita. Hanya perkaranya, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon, dan bagaimana kita berbicara di dalam lingkup keluarga-keluarga ini. Bisa diambil contoh, ketika kita mendapatkan sebuah teguran, ketika kita mendapatkan sebuah kritikan, dan ketika kita mendapatkan sebuah masukan. Hal apa yang pertama kali terbersit dalam pikiran kita? Tidak jarang saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teguran, masukan, kritikan yang kita terima itu tidak jarang itu kita cermati secara serius, kita dengarkan secara bijak, dan benar-benar menjadi sebuah poin evaluasi dalam kehidupan kita. Sangat jarang kita melakukan yang demikian ini. Akan tetapi, teguran, masukan, dan kritikan itu sering kita respon secara tiba-tiba dan secara cepat dengan sebuah perasaan marah dan perasaan sakit hati. Karena apa? Karena kenyamanan dan keberadaan diri kita itu diusik. Inilah gambaran hidup manusia pada umumnya, karena memang manusia pada umumnya itu sulit untuk direndahkan, ataupun manusia itu sulit untuk mewujudkan sebuah kerendahan hati. Hal ini yang pertama. Dan yang kedua, berbicara masalah perkataan. Terkadang hidup kehidupan kita dalam sebuah persekutuan itu terganggu ketika cara kita berbicara, cara kita mengatakan sesuatu itu sembrono, tanpa berpikir panjang apa yang menjadi dampaknya. Sehingga tidak jarang melalui perkataan, melalui pembicaraan yang dibangun, itu menjadi salah satu sumber kehancuran keluarga, baik lingkup kecil, keluarga besar, maupun dalam lingkup persekutuan. Inilah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak pernah bijak dan tidak pernah hati-hati ketika memperhatikan, mencermati respon perkataan maupun cara kita berbicara. Saya membayangkan akan menjadi sebuah hal yang baik ketika respon dari masukan, kritikan, dan teguran itu direspon dengan bijaksana dan dewasa, dan saya dan saudara pun juga hati-hati untuk mengeluarkan sebuah perkataan dan cara bicara agar kita berpikir dampak apa yang akan diterima dari hasil perkataan dan pembicaraan itu. Jika itu diulangi secara terus-menerus, maka hidup kehidupan keluarga itu akan menjadi hidup kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian dan dipenuhi dengan rasa sukacita. Karena satu dengan yang lain sudah memiliki kedewasaan dalam berelasi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Perkenankan di sini saya membagi dua hal, di mana bagian yang pertama adalah Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jelas ditulis di sana bahwa ada sosok yang bernama Herodias. Herodias adalah istri dari saudara Herodes yang bernama Filipus. Ada sebuah kisah masa lalu yang begitu menyakitkan. Ada sebuah kisah lalu yang begitu pahit, di mana Herodes itu mengambil Herodias yang sebenarnya adalah istri dari Filipus. Karena kedudukan, karena keberadaan Herodes, maka Herodias pun diambil dari Filipus. Hal itulah yang menjadikan Yohanes Pembaptis itu menegur, memberi masukan kepada Herodes di ayatnya yang ke-18. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Hal itu benar-benar direnungkan oleh Herodes, sampai Herodes merasa segan kepada Yohanes. Dia ada dalam titik bahwa ya, ada sesuatu yang perlu aku perbaiki. Ada sesuatu yang perlu aku evaluasi.
dan ada sesuatu yang memang benar-benar harus dikoreksi. Akan tetapi beda halnya dengan Herodias. Ketika Herodes ditegur seperti itu, Herodias merasa sakit hati. Herodias merasa tidak terima. Bukan respon yang bijaksana untuk memperbaiki diri yang dilakukan oleh Herodias, tetapi yang tumbuh adalah respon negatif sampai-sampai Herodias ada dalam titik bagaimana cara membunuh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah ini benar-benar nyata, benar-benar kita bisa belajar di mana respon seseorang menanggapi sebuah masukan, di mana respon seseorang menanggapi sebuah kritik dan teguran, itu sangat berbeda dengan cara di mana dia menyatakannya. Jika dia melihat tanggapan, kritik, masukan, dan teguran itu dari sudut pandang yang bijak, dewasa, dan memang benar-benar ada upaya untuk mengevaluasi, maka yang terjadi adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar-benar bertumbuh dalam kehidupannya. Tetapi jika dia terpenjara dengan pemahaman, pandangan, dan apa yang ada dalam dirinya sendiri, dia sulit untuk membuka pikiran akan masukan, teguran, dan kritik yang diberikan. Maka tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi pribadi yang angkuh, pribadi yang berorientasi pada diri sendiri, dan dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling baik, dan tidak jarang dia merendahkan seorang sesama yang ada di sekitarnya. Hal inilah yang perlu benar-benar dicermati oleh saya dan saudara ketika kita menanggapi, menerima teguran, kritik, dan masukan dari siapapun. Terima saja. Jika memang itu membangun, maka lakukan. Jika memang itu sekedar kritikan-kritikan kosong, maka abaikan. Hal yang kedua, di dalam Markus 6 ayat 21 sampai 29. Saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita perlu berhati-hati tentang pengelolaan kata, berbicara, dan mengeluarkan sesuatu. Karena apa? Perkataan yang dilakukan, perkataan yang diungkapkan, itu memiliki dampak yang mungkin bukan hanya dampak kecil, tapi juga dampak yang cukup besar. Ditulis di sana, diceritakan di sana, Herodias yang sudah kita tahu bahwa dia itu mangkel, marah kepada Yohanes Pembaptis, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana untuk membunuh Yohanes. Maka ada sebuah momen di mana Herodes pada waktu itu berulang tahun. Dan dia mengumpulkan pembesar-pembesar, perwira-perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Nah, ketika Herodes mengumpulkan semuanya itu, maka putri dari Herodias itu menari di sana dan menjadi sebuah hal yang mensukakan orang-orang yang datang. Saking senangnya si Herodes, maka Herodes memanggil putri itu, gadis itu, dan bertanya kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Di ayatnya yang ke-23. Herodes tidak berpikir jangka panjang. Luapan sukacita yang ada dalam dirinya membuat pikiran nalarnya tertutup. Hal inilah yang digunakan, kesempatan inilah yang digunakan oleh Herodias untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Gadis itu tiba-tiba datang ke ibunya dan berkata, "Apa yang harus kuminta?" Maka melalui gadis ini Herodias mengatakan, "Mintalah kepala Yohanes." Hal ini menjadikan Herodes kaget, tetapi karena sumpahnya, karena perkataannya, dia tidak bisa melupakan begitu saja, dia tidak bisa menghilangkan begitu saja, maka dengan berat hati dia menuruti kehendak permintaan dari gadis ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Dua hal tadi yang perlu kita cermati di dalam kehidupan kita, membangun sebuah keluarga, membangun sebuah relasi, baik keluarga kecil kita maupun keluarga dalam persekutuan. Hati-hati ketika kita menggunakan perkataan kita. Berpikirlah jangka panjang ketika kita mengatakan sesuatu. Sehingga dampak-dampak apapun yang akan terjadi itu sudah benar-benar dapat kita antisipasi. Jangan sampai kita menyesal hanya karena perkataan kita. Jangan sampai kita menjadi jatuh hanya karena perkataan kita. Dan yang kedua, ketika memang ada masukan, ada kritikan, teguran, lihatlah itu secara terang. Jangan tergesa-gesa untuk marah, dan jangan tergesa-gesa untuk sakit hati. Jika memang teguran, masukan, dan kritikan itu benar-benar membangun kehidupan saudara, maka mereka yang negur saudara, mengkritik saudara, dan memberikan masukan kepada saudara, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk perkembangan pertumbuhan kehidupan saudara. Mari kita rawat keluarga kita ini sebagai keluarga yang berharmoni, keluarga yang penuh dengan kedamaian, dan keluarga yang saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain dengan ikatan, kemesraan, dan cinta. Selamat menghayati bulan keluarga dalam kehidupan kita sebagai umat milik Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita merespon sapaan sabda Tuhan di dalam peribadahan ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 448, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama kita nyatakan keseriusan iman kita sebagai keluarga milik Allah yang mau untuk semakin hari semakin menata kehidupan kita, untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman kita. Mari kita nyatakan keseriusan iman ini dengan bersama kita mengungkapkan di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama menyerahkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan sukacita. Kita akan bersama mendasari di dalam tulisan Yesaya 35, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua yang demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron,
mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Mari bersama kita mengumpulkan menyerahkan persembahan kita dengan rasa semarak sukacita kita di hadapan Tuhan, meskipun kita sadar dalam hidup kehidupan kita tidak lepas dari tekanan, pergumulan, dan permasalahan. Mari dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan, diiringi Kidung Jemaat 439, bait pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk dalam keteduhan, kita bersama berdoa di dalam syafaat. Kita berdoa. Puji syukur di hadapan-Mu Tuhan, atas waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, agar kami mampu untuk terus menghayati panggilan Tuhan dalam peribadahan ini. Bersyukur kepadamu ya Allah, atas sapaan sabda Tuhan yang sederhana yang mengingatkan kami kembali, di mana kami yang pada saat ini memasuki bulan keluarga. Sebagai keluarga ya Tuhan, baik di lingkup kecil kami, maupun dalam keluarga, dalam lingkup persekutuan, ajari kami ya Tuhan, untuk benar-benar menggunakan kata bicara kami, itu dengan bijak dan baik, agar setiap orang siapapun yang kami ajak untuk berdialog dan berelasi, itu benar-benar merasakan sukacita dari hasil perkataan pembicaraan yang kami bangun. Ajari kami untuk berpikir jangka panjang, ajari kami untuk tidak tergesa-gesa, ajari kami Tuhan untuk berpikir secara bijak, bahwa perkataan yang kami keluarkan itu juga tidak menutup kemungkinan akan merusak sebuah relasi persekutuan. Ajari kami Bapa, agar setiap perkataan yang kami keluarkan itu tidak semakin merusak persekutuan, tetapi setiap perkataan yang kami keluarkan itu benar-benar semakin membangun, menghidupkan, dan menumbuh kembangkan kekuatan relasi persekutuan keluarga di dalam hidup kehidupan kami, terlebih ketika kami ada dalam masa pergumulan, tekanan, dan segala himpitan yang ada. Engkau pun mengingatkan kepada kami ya Allah, agar kami sebagai keluarga ini benar-benar merasa satu dengan yang lain adalah bagian yang utuh, sehingga setiap teguran, masukan, kritikan yang kami terima, itu benar-benar kami lihat sebagai hal yang membangun. Ajari kami untuk bijak, untuk menerima setiap kritikan dan masukan itu. Ajari kami untuk tidak tergesa-gesa untuk marah dan sakit hati. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, bahwa masukan, kritikan, dan teguran yang sifatnya membangun adalah juga untuk diri kami semakin bertumbuh, semakin berkenan di hadapan Tuhan sebagai bagian relasi persekutuan yang ada. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan relasi kami satu dengan yang lain sebagai jalinan persekutuan keluarga-keluarga yang ada. Kami mohon Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami menyerahkan seutuhnya pula ya Tuhan, keberadaan lingkungan kami,
keberadaan, keadaan, tempat di mana kami berada. Di masa-masa ini kami harus mengalami pembatasan karena adanya himbauan edaran dari pemerintah yang kesemuanya itu untuk kebaikan diri kami. Ajari kami untuk melihat hal itu sebagai hal yang baik. Ajari kami Tuhan, meskipun keadaan kami terbatas, keadaan kami tidak dapat berjumpa secara langsung seperti kemarin di dalam peribadahan-peribadahan yang terjadi. Ajari kami Bapa untuk tidak kehilangan makna arti bersekutu bersama dengan Engkau, Tuhan yang terus memanggil kami dalam sebuah persekutuan peribadahan ini. Kami memohon Tuhan, Engkau pun berkenan pula untuk memberikan ketentraman, keamanan bagi keadaan lingkungan sekitar kami ini. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa kembali, bersekutu kembali secara langsung di rumah-Mu yang suci dan kudus itu. Kami mohon Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini tak henti-hentinya terus kami haturkan di hadapan-Mu. Engkau berkenan segera memberikan keamanan, ketentraman dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala ancaman pandemi COVID ini. Jauhkan kami Tuhan, berikan kami tubuh yang baik, sehingga kami benar-benar terbebas dari ancaman pandemi ini. Kami serahkan seutuhnya bangsa negara kami, pemerintah kami, yang telah mengambil langkah. Semuanya itu dilakukan bukan untuk kepentingan secara pribadi maupun kelompok, tapi kesemuanya itu sekiranya memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat, keamanan dan kesehatan seluruh masyarakat ini. Tuhan kuatkan mereka, para pemimpin pemerintah kami yang benar-benar memiliki roh takut akan Tuhan. Menyerahkan secara utuh keberadaan gereja di tengah masa pandemi ini. Jangan sampai kami kehilangan panggilan kami untuk menjadi sarana berkat. Jangan sampai kami kehilangan panggilan kami untuk terus memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ajari kami Tuhan gereja-Mu ini untuk benar-benar terus berprinsip dengan keadaan seperti apapun. Kami ingin tetap menjadi sarana Tuhan untuk terus mewartakan berita sukacita. Bapa, kami menyerahkan seutuhnya para pelayan-pelayan yang telah Engkau panggil. Di masa-masa yang terbatas ini, Tuhan pun terus mengingatkan mereka bahwa mereka pelayan Tuhan yang telah memiliki janji di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di setiap panggilan yang mereka alami, Tuhan memberikan kesetiaan dan tanggung jawab, sehingga apapun yang dilakukan itu merupakan cerminan bentuk pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Berkat-Mu mengalir bagi mereka bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, Tuhan berkenan menyucikan dan memberkatinya. Kami menyerahkan pula ya Allah keberadaan keluarga kami, seluruh warga Ning Pasamuan di GKJW Jemaat Jatiringin ini. Mereka yang saat ini bergumul dengan tantangan-tantangan kehidupan mereka, mereka yang pada saat ini sedang terkulai sakit karena keadaan fisik mereka, mereka yang saat ini kesepian dalam kesendirian mereka yang saat ini berbeban berat ya Tuhan, karena segala apapun yang harus ditanggung. Bapa, kami memohon kepadamu, Engkau berkenan untuk memberikan jamahan, uluran tangan, dan jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kami ini. Jika memang Engkau mengutus kami ya Tuhan, utuslah kami untuk menjadi sarana-Mu agar keluarga-keluarga kami ini dapat memperoleh kelegaan atas segala beban pergumulan yang harus mereka tanggung. Menyerahkan saudara kami yang pada saat ini bersukacita atas segala berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan berkenan untuk terus mengingatkan agar mereka tidak lupa cara bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin keluarga kami ini adalah keluarga yang baik. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang dewasa. Sehingga ya Tuhan, melalui keluarga-keluarga ini, cerminan nilai Kristus terpancar nyata dalam kehidupan. Di dalam nama-Mu yang kudus, menyerahkan syafaat kami. Amin.
Jemaat diundang untuk berdiri. Saudaraku, lanjutkan perjalanan kehidupan saudara. Sebagai bagian relasi keluarga yang akan terus dijalin, baik dari keluarga kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas dalam persekutuan ini. Tetap ingatlah bahwa kata dan cara bicara yang diungkapkan itu menjadi sebuah pondasi yang utama. Hati-hati gunakan perkataanmu dan bijaksanalah untuk menerima teguran, masukan, kritikan dari sesamamu. Ini adalah bentuk pertumbuhan yang sejati dari ikatan keluarga. Semoga itu benar-benar menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin tatak dan setia di hadapan Tuhan. Kidung Jemaat 446, baitnya yang pertama. Arahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Allah sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan cinta yang sejati, Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan, memperlengkapi, menguatkan dan membersamai kehidupan saudara sebagai ikatan keluarga yang akan semakin bijak dan dewasa saat ini kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472, Haleluya, Haleluya. Ibadah selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tetap memperlakukan prokes dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau tidak bepergian. Jaga diri, jaga keluarga, jaga gereja, jaga Indonesia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.